Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Sangat baik, teramat baik bagi mereka yang percaya kepada namanya. Jumpa kembali dalam ibadah Minggu, ibadah raya. Saya percaya semua kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap taat, menjaga kesehatan kita, tetap tinggal di rumah, ya. Ikutin protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di Minggu siang hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita minta Roh Kudus sebagai pengajar yang agung, sehingga waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, kita dapat pewahyuan, kita bisa renungkan, bahkan kita minta kekuatan supaya kita dimampukan melakukannya. Kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang percaya bahwa Engkau ada dan terus menyertai kami. Saatnya tiba kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka pikiran kami, dan kami berdoa supaya firman jatuh di tanah hati yang subur, berlipat kali ganda, bekerja melalui pikiran kami, menjadi sebuah hikmat, bekerja melalui kemauan kami, bekerja melalui perasaan kami, sehingga kami punya pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan, kami percaya saat firman disampaikan, maka disembuhkanlah kami. Saat firman disampaikan, maka kami dipulihkan. Iman kami makin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menikmati firman, karena kami tahu firman adalah Kristus sendiri. Bantu kami Roh Kudus. Kami tundukkan segala pengertian, pengetahuan kepada Roh Kudus. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Jemaat utusan Kristus dan seluruh pendengar yang mendengarkan video khotbah ini, tetap percaya, kita tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal, karena Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan apa saja bagi setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan dan renungkan bersama-sama. Kita juga berdoa supaya setelah merenungkan firman Tuhan, kita dimampukan untuk melakukannya dan percaya akan apa yang Tuhan sudah katakan. Dalam Mazmur pasal 41 ayat 1, 2, 3, dan 4. Demikian firman Tuhan. Doa meminta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop doa meminta penyembuhan. Raja Daud memberikan kita sebuah pengertian yang menarik, yang patut direnungkan. Tidak hanya direnungkan, tapi kita harus terdorong untuk melakukannya. Karena waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat dampak dari kebenaran yang kita percayai dan kita lakukan itu.
ungkapan tadi bukan hanya ungkapan biasa, tetapi kita mau belajar, lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hambanya Daud. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saudaraku, Alkitab catat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Siapa orang lemah ini? Orang lemah adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Tentunya dari Tuhan. Pertolongan dari siapa? Dari orang-orang yang telah memahami kebenaran firman Tuhan, dari orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti Daud. Daud diberi pengertian bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ketika Daud memperhatikan orang lemah, maka ada beberapa akibat yang menjadi bagian hidup daripada Raja Daud. Bicara soal memperhatikan orang lemah bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam kondisi, keadaan, dan situasi yang serba sulit ini. Usaha makin menurun. Bagaimana bisa cari uang karena kita disuruh tinggal di rumah? Bagaimana kita bisa beraktivitas dengan bebas sedangkan ruang gerak kita dibatasi? Dan saya percaya bagi sebagian orang, ini adalah waktu yang terbaik menyelamatkan diri kita. Lebih fokus membangun diri kita. Lebih fokus menjaga diri kita. Supaya apa? Kita diluputkan dari apa? Sakit penyakit. Diluputkan dari apa? Masa depan yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Sehingga sudah pasti sebagian orang sentralnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana saya selamat? Bagaimana istri saya selamat? Bagaimana anak saya bisa selamat? Bagaimana kami bisa menghadapi masa yang akan datang? Bagaimana keluarga-keluarga terdekat saya selamat? Apakah salah? Tidak salah. Akan tetapi, jangan sampai di sana saja. Kita mau belajar dari pengalaman Raja Daud. Dia bilang berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil oleh Tuhan. Selain memperhatikan diri kita, selain memperhatikan keluarga kita, di luar sana, di lingkungan kita, di tetangga kita, saudara-saudara seiman kita, ada orang-orang yang lemah. Menurut Daud dan pengalaman Daud, ternyata pada waktu itu Saul adalah raja yang lemah. Saudara-saudaranya yang hebat, yang diperhitungkan juga lemah. Kenapa? Mereka takut. Takut terhadap siapa? Goliat. Tetapi Daud berbangga karena mengenal Tuhan yang benar. Ya, dia menghadapi Goliat. Mereka yang lemah karena takut menghadapi musuh, Daud hadir memperhatikan mereka, membantu mereka. Baik Saul, baik saudara-saudaranya yang takut akan Goliat. Tinggi besar dan kekuatannya hebat.
yang bisa mempengaruhi dan membumi hanguskan siapa saja. Secara manusia, wajar Saul takut, wajar saudara-saudaranya takut. Akan tetapi kita belajar dari Raja Daud. Dia hadir, membantu, menolong, karena dia tahu yang bisa mengalahkan Goliat adalah Tuhan yang dia percayai. Yang saya dan Bapak Ibu sama-sama percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akibat dia lakukan itu, maka ada beberapa poin yang Tuhan janjikan kepada Daud. Dan saya percaya kepada kita semua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Katakan amin. Tuhan meluputkan orang pada waktu celaka. Saudaraku, menghadapi Goliat, seorang Daud, kalau dilihat dari kacamata manusia, nggak ada apa-apanya. Orang Saul saja takut. Saudara-saudara Daud yang luar biasa saja takut. Apalagi Daud. Tetapi karena Tuhan yang memberikan keberanian itu, yang memberikan kekuatan itu, yang memberikan roh yang hidup itu untuk menghadapi Goliat. Dan Tuhan berjanji, apakah benar? Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Boleh saja, dan kita percaya bahwa kecelakaan tidak diundang pun, dia pasti datang kapan saja. Tapi Tuhan berjanji dia meluputkan kita. Malam minggu saya menerima satu telepon dari luar kota, seorang anak Tuhan. Dia mulai bercerita selama kurang lebih 1,5 jam. Dia bercerita tentang pengalaman hidupnya, bagaimana dia diproses oleh Tuhan. Dan hari-hari ini bagaimana bisnisnya diganggu oleh orang lain. Satu waktu dia bilang usahanya diganggu. Kemudian yang datang, ada yang bawa golok, ada yang bawa batu. Yang pemimpinnya yang menggerakkan demo itu membawa golok. Kemudian dia berdiam diri dengan Tuhan, dan Tuhan memberi sebuah keberanian yang khusus. Turun atasnya. Kemudian dia memanggil yang bawa golok atau pemimpin dari orang yang memprovokasi warga untuk merusak usahanya. Dia memanggil. Dia mengajak orang itu. Tidak ajak berdebat, tidak bersoal jawab, tidak marah dia. Tapi dia mengajak. Ayo, mari kita ngobrol. Dalam urapan Tuhan, dalam wibawa Allah, dalam penyertaan Tuhan, ya, dalam keberanian ilahi, dia menghadapi musuhnya. Panggil, naik ke mobil. Waktu naik ke mobil, Bapak Ibu tahu, ini kan gak masuk akal. Orang lagi ribut, orang lagi marah-marah. Masa diajak naik ke mobil? Kalau bukan karena dituntun, diberi hikmat oleh Tuhan, saya percaya sebagai manusia biasa, dia pasti takut. Tetapi dia bilang, saya punya keberanian, Pak Pendeta. Saya tidak tahu keberanian itu datang dari mana. Saya mengajak dia masuk ke mobil. Dan ini kan bertolak belakang. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Orang lagi marah. Orang lagi mau datang ganggu usaha. Kok diajak ke mobil? Apakah tidak terpikir bahwa mobil kita akan pasti dirusak? Ya? Tidak. Karena beliau disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diajaklah masuk. Bapak Ibu tahu, di dalam mobil itu ternyata orang yang bawa golok itu justru sebaliknya.
meminta maaf kepadanya. Karena di dalam wibawa Allah, di dalam urapan Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, dengan keberanian ilahi menghadapi musuhnya, maka musuhnya tunduk. Ayat tadi dibilang jelas, Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Dan sebelum ke pengalaman dia bercerita tentang keadaan yang tadi saya saksikan, ternyata Bapak ini juga punya beberapa saudara, ya, dia hadir memberkati mereka yang lemah. Dia perhatikan kakaknya, adiknya, sepupunya. Orangnya agak sedikit royal untuk memberkati saudara-saudaranya. Tidak hitung-hitungan. Saya kenal beliau, dan dari cerita dan proses hidupnya dengan Tuhan, bahkan dari perkataan-perkataannya yang keluar, dia menyaksikan. Saya menyimpulkan, ini orang tidak begitu tahu firman, tapi yang dia lakukan adalah kebenaran firman. Sehingga kebenaran firman itu membentengi dia. Orangnya agak polos, tulus. Dan kalau kita lihat, biasa saja. Tetapi hatinya mengasihi saudara-saudaranya dan orang lain. Saya tahunya orang-orang yang dikasih itu yang memberitahu ke telinga saya bahwa saudara saya itu baik. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Boleh ada celaka, boleh ada demo, boleh ada penyakit A, boleh ada serangan A. Tapi Tuhan Yesus berjanji kepada mereka yang punya hati, yang punya panggilan untuk memperhatikan orang-orang lemah. Orang-orang lemah ini jangan hanya kita fokuskan pada mereka tidak punya uang, bukan. Orang-orang lemah ini jangan kita hanya fokuskan, oh mereka yang sakit lemah. Belum tentu. Justru kadang-kadang mereka yang sakit punya iman yang luar biasa, punya kekuatan untuk taat kepada Tuhan. Orang-orang lemah ini bisa karena lemah imannya. Dia butuh pengajaran, dia butuh kesaksian, pengalaman-pengalaman rohani. Orang-orang lemah ini adalah orang-orang yang mungkin butuh uluran tangan kita, ya, doa-doa kita, ya. Berkat yang kita miliki kita bisa berbagi. Bukan soal jumlahnya, tapi hati yang terpanggil untuk melakukannya. Maka itu jemaat utusan Kristus dan semua para pendengar yang mendengarkan khotbah ini, mari justru di tengah situasi yang menuntut kita untuk fokus untuk diri kita sendiri, fokus menyelamatkan diri kita sendiri, saatnya justru kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan. Mari perhatikan orang lemah. Dalam hal apa? Dalam hal doa. Jumat malam kita berdoa, walaupun kita tidak mengenal mereka yang kena COVID, kita ambil bagian, kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menghibur mereka yang keluarganya telah dipanggil kembali. Ya, saya juga tahu ditelepon oleh beberapa jemaat bahwa ada jemaat-jemaat yang saling berbagi kasih, baik uang, baik berkat, ya. Luar biasa. Dan saya percaya mereka yang terpanggil, mereka yang berkomitmen, mereka yang telah melakukannya dan akan terus melakukannya, Tuhan berjanji dan firman Tuhan ini datang kepada mereka, yaitu Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Percayalah, boleh ada celaka di depan kita. Apakah situasi yang kita tidak tahu, ke diri kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Tapi karena kita punya hati, kita dipanggil, kita didorong memperhatikan orang lemah. Lewat doa kita, lewat berbagi, lewat pengajaran yang kita beri, lewat sesuatu yang kita beri bagi orang-orang lemah. Kobarkan itu terus. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Dia meluputkan Bapak Ibu dan saya dari celaka. Goliat tunduk kepada Daud. Goliat dikalahkan oleh Daud. Kenapa?
Daud memperhatikan Saul yang lemah imannya. Karena takut, saudara-saudaranya yang karena takut, dia hadir. Dia menghadirkan Tuhan. Dia menghadirkan sifat-sifat Tuhan. Dia menghadirkan kasih. Dia menghadirkan apa yang sudah dia alami dengan Tuhan. Kesaksian, pengajaran, doa, berkat jasmani, berkat rohani. Dia menyalurkannya. Maka Tuhan Yesus berjanji, Tuhan meluputkan dia dari celaka. Haleluya. Saudaraku, kita lakukan satu, Tuhan lakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Nyatanya, saudaraku, Daud tidak berlama-lama melawan musuhnya. Hanya dengan hikmat Tuhan, hanya dengan pengertian Tuhan, hanya dengan urapan Tuhan, hanya dengan keberanian dari Tuhan, satu kali dia lakukan, maka Goliat yang besar itu runtuh. Tuhan berjanji melindungi dan memelihara nyawanya. Tuhan Yesus berjanji melindungi dan memelihara nyawa kita. Baikkah suami kita, baikkah istri kita, baikkah anak kita, baikkah keluarga kita. Karena kita punya hati untuk melayani, mengasihi orang-orang yang lemah. Kobarkan ini terus sampai Tuhan Yesus datang. Kobarkan ini terus sampai garis akhir. Kenapa? Janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita baca berbahagialah mereka yang meninggal, ya, yang meninggal di dalam Tuhan, kata roh dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, di sana dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan, kata roh, maka mereka beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertai mereka. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Maka itu saya percaya ketika kita memperhatikan orang lemah disertai dengan iman yang teguh, itulah iman yang sempurna. Jadi tunjukkan ke saya bahwa engkau punya iman lewat perbuatan kita. Haleluya. Kita bisa berdoa buat orang-orang yang lemah. Kita bisa layani mereka dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Apa saja yang Tuhan taruh, kobarkan terus. Selain melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Kita pikir orang banyak ya diberkati bahagia dari sisi jasmani. Saya sudah bertemu banyak orang tidak bahagia karena dari sisi jasmani. Saya hanya melihat mereka yang bahagia adalah mereka yang terus menjadi saluran berkat. Mereka yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Haleluya. Itu yang saya lihat. Mereka sangat bahagia. Wah, di masa tua pun ada saja jalan-jalan Tuhan. Di masa-masa sulit malah mereka diberkati oleh Tuhan. Ada aja pelanggan. Kalau dia jualan ada saja pelanggan. Kalau dia buat ini ada saja berhasil. Ya, tadi si Bapak tadi menyampaikan di hari-hari ini bisnisnya bukan turun tapi malah naik. Saya bilang, hah? PPKM? Dalam bulan ini dia beritahu ke saya untungnya, luar biasa. Pak Pendeta, saya diberkati Tuhan. Tipsnya apa, Pak? Saya jaga hati, saya tulus, saya jujur, saya setia. Dan waktu ordernya yang diberikan, yang harusnya dia terima, tidak dia dapatkan, dia tidak marah. Malah dia ambil waktu bilang, Pak Pendeta, saya berdoa. Yang tadinya terhambat 2 minggu, sudah tidak dikasihkan ke saya. Ternyata setelah 2 minggu, order itu diberikan kepadanya. Bahkan berlipat kali ganda. Ini baru terjadi dalam minggu kemarin ini. Tuhan melindungi dia. Tuhan menjaga nyawanya.
dia orang yang berbahagia. Kenapa? Dia terpanggil, dia terdorong, dia punya hati selalu memperhatikan orang yang lemah. Bagaimana dengan kita? Saya percaya seluruh jemaat utusan Kristus punya hati, ya, punya gairah, punya dorongan yang sama untuk terus melakukan. Mari jaga spirit ini. Apapun keadaannya, sekalipun kita dalam situasi tersulit, ya, sekalipun kita di dalam kondisi yang tidak menentu, tapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjaga kewibawaannya, dan saya percaya pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang yang selalu memperhatikan orang lemah, sama seperti Daud. Dan disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bahagia di bumi. Jangan mengukur kebahagiaan dari ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan. Apa sih ukuran Tuhan bahagia di bumi? Mereka yang memperhatikan orang lemah. Haleluya. Selain daripada meluputkan dia daripada celaka, selain daripada Tuhan melindungi dia dari nyawanya dan memelihara nyawanya, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Musuh terbesar kita adalah keinginan-keinginan kita di luar keinginan Tuhan, sehingga iblis bisa memakainya untuk merusak hidup kita. Musuh terbesar kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawan dia dengan iman yang teguh. Dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tapi pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia punya misi untuk merusak. Tetapi Tuhan berjanji kepada orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Sudah 3. Tadi ya, yang pertama, luputkan dia daripada waktu celaka, memelihara nyawanya. Ya, yang ketiga, tidak dipermainkan musuh. Iblis tidak bisa mempermainkan diri kita dan juga keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita punya hati mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman yang sudah diucapkan ini. Dan Tuhan bekerja untuk membela kebenarannya. Iblis pun tidak. Kecuali kita yang membuka celah bagi iblis. Tetapi Tuhan bilang tidak akan dipermainkan oleh musuhnya. Bapak Ibu, kita lakukan 1, Tuhan sudah lakukan 3. Dan ada 1 yang terakhir yang perlu kita pegang. Imani, percayai bahwa dia yang berfirman, dia yang bertanggung jawab untuk menggenapinya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan lakukan 4 hal ini. Yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjang waktu ia sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Boleh sakit? Lewatin tempat tidur. Artinya apa? Sudah lemah, tidak berdaya. Tapi Tuhan berjanji memulihkan kita. Saya percaya di jemaat utusan Kristus. Ya, Pak Masron sudah mengalaminya, Pak Wijaya sudah mengalaminya, Pak Gunawan sudah mengalaminya, Pak Hendra sudah mengalaminya, Pak Budi sudah mengalaminya, Bu Ratna sudah mengalaminya. Ada banyak kesaksian yang sampai harus terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, tapi Tuhan berjanji memulihkan kita.
Tuhan berjanji memulihkan kita. Terima dengan iman, terus percayai, kobarkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang lemah. Dengan apa? Dengan doa kita. Dengan apa? Dengan pengetahuan dan hikmat yang kita beri. Kita ajarkan firman. Dengan apa? Apa yang kita miliki, yang kita sanggup dan kita mampu lakukan, lakukan. Terdorong untuk melakukan, lakukan. Kobarkan terus. Dalam apa? Situasi apapun, sesulit apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Maka ada upah. Kembali tadi Bapak yang dari luar kota, saya terkagum-kagum. Saya tadi terheran-heran. Kok bisa? Di tengah usaha lagi menurun, usaha semua tidak berjalan, malah dia naik. Haleluya. Haleluya. Satu hal kita lakukan, Tuhan lakukan 4 hal. Karena itu, saya berdoa bagi kita semua. Jangan putus asa. Kadang-kadang kita lakukan yang baik. Ya, ada pepatah bilang, air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah lakukan yang baik, tapi kita dihina, kita difitnah. Ya, kita sudah lakukan yang baik, kita dianggap tidak baik. Kita sudah lakukan yang baik, mau menolong, mau ini, ya dilupakan begitu saja. Tidak apa-apa. Yang penting kita kobarkan, kita terpanggil karena kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita percayai, karena kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kita yang lemah, biarkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia yang mengerjakan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan berjanji, Dia luputkan kita, Dia sembuhkan kita, Dia pulihkan kita. Tadi nama-nama sudah saya sebutkan, ternyata bisa berjalan, ya, bangun dari tempat tidur, sudah bisa berjalan, sudah bisa melayani lagi orang lain. Saya percaya salah satu yang Tuhan kerjakan karena kita punya hati, kita punya roh, kita punya kemauan, komitmen, gairah yang terdorong untuk melakukan bagi orang-orang lemah. Kalau kita lakukan bagi orang lemah, ingat keempat hal ini. Yang pertama, Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan musuhnya, yaitu si jahat. Yang keempat, Tuhan menyembuhkan dia di ranjang waktu dia sakit. Artinya, walaupun sakit, tetapi Tuhan berjanji memulihkan kita. Segala kemuliaan kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi firman-Nya, yang menyatakan firman-Nya. Terus kobarkan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, apa yang kita miliki, doakah itu, pengertian akan firman bagikan itu, pengalaman dengan Tuhan bagikan itu, Injil yang kita ketahui bagikan itu untuk menyelamatkan orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan karena kita lakukan untuk Tuhan Yesus dan untuk orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu benar kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk gerejamu yang terus dibimbing, diarahkan. Hari-hari ini kami melihat, walaupun situasi, keadaan, kondisi bangsa kami, kota kami, yang secara manusia, usaha, bahkan segala hal terpuruk. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak akan berhenti. Kobarkan kasih kami, kobarkan cinta kami kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang lemah. Karena kami percaya ketika kami lakukannya, ketika kami perbuat itu, maka Engkau yang bertanggung jawab penuh sebagai sutradara, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing yang juga membalaskan semua yang baik bagi setiap orang
yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima dengan iman setiap kebenaran firman Tuhan yang Daud alami. Begitupun kami di hari-hari ini dalam menghadapi situasi keadaan COVID-19 yang melanda negeri kami, yang melanda kota kami, yang melanda lingkungan kami, bahkan kami yang juga terpapar. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah kami. Disembuhkanlah kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang punya hati mengasihi orang-orang lemah. Aku berdoa dengan pengurapan, dengan kekuatan, dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami kembalikan hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Tutup, bungkus, dan lindungi setiap jemaatmu yang sakit. Tuhan kuatkan, bangkitkan, dan pulihkan mereka. Yang lemah, yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Diberkatilah setiap rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Kami doakan, diberkati Tuhan, dilindungi, ditudungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami membantu orang lemah, bukan karena kami bisa. Kami membantu orang lemah, bukan karena kami mampu. Tapi kami mau lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berdoa, kami berdoa, semua pengurus berdoa, kita semua sehat. Terus mengajak Bapak Ibu, ketika punya waktu dan tidak sibuk, tetap mengambil bagian dalam doa-doa malam kita di malam Jumat. Bahkan juga berdoa, belajar firman Tuhan di hari Selasa. Dan ada kegerakan doa lagi dari semua denominasi, dari anak-anak Tuhan yang tergabung, tergerak untuk berdoa bagi bangsa, baik dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada yang dari Rote, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada dari Kalimantan pedalaman, ada hamba-hamba Tuhan. Saya sudah bagi linknya di grup. Mari bergabung. Kalau ada kesempatan, biarlah kita mau berdoa supaya jiwa-jiwa diselamatkan, supaya bangsa ini juga ditolong oleh Tuhan, khususnya pemerintah, baik Pak Jokowi dan juga dengan menteri-menterinya, Pak Anies dengan jajarannya, mereka diberi hikmat dan kekuatan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk provinsi-provinsi yang lain, supaya dipulihkan dan diselamatkan dari bencana besar ini. Saya percaya ada rencana Tuhan besar buat bangsa kita, tapi dituntut juga doa-doa orang benar yang bisa dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus kobarkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang lemah. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom.